Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ajma'in. Kita akan membahas materi ke-6 ini terkait dengan integrasi moderasi beragama dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ini nanti diintegrasikan dalam proses pembelajaran, jangan sampai menjadi nanti peserta didik kan terkait dengan nanti ngajar di sekolah, bahkan sekarang ada yang sudah ngajar, itu kan akan bisa mengintegrasikan terkait dengan materi ini. Moderasi beragama, moderate kan itu moderat, ya. Agama yang moderat, agama yang tidak ekstrim. Materi ini sangat penting. Kenapa? Karena terkait dengan fenomena sekarang bahwa informasi tidak hanya sebatas informasi tatap muka, tetapi juga ada informasi yang melalui yang disebut dengan era digital, kan? Ini ada tantangan di kontemporer ini yang perlu dipahami. Tantangannya ada tantangan, ada polaritas dan intoleransi yang terjadi, ya kan? Kemudian ada distorsi media digital. Ketika berbicara polaritas ini bahwa meningkatnya yang disebut dengan fragmentasi sosial dan pemikiran kaku yang memicu intoleran di kalangan generasi muda di lingkungan akademik. Boleh jadi di sekolah juga terjadi demikian, ya. Maka kita sebagai guru TT yang sudah guru, bahkan yang calon guru akan juga sama, kan, harus memiliki pemahaman ini. Ini penting, gitu. Jangan sampai nanti kita punya peserta didik, punya murid, punya anak didik yang ternyata intoleran dalam cara beragamanya, tidak menghargai perbedaan pendapat, tidak menghargai keyakinan, gitu kan. Itu tidak boleh, karena kita sebagai seorang muslim pun sudah sangat mafhum bahwa Allah sudah berfirman terkait dengan beragama itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan dalam surah Kafirun ada ayat lakum dinukum, ulangi lagi, lakum dinukum, toleransi beragama. Ini kemudian ada distorsi, tantangannya ada distorsi media digital. Ketergantungan pada media digital seringkali menyebabkan narasi ekstremisme yang membutuhkan penguatan karakter dan pemikiran kritis. Ini penting, ya. Jadi karena yang disebut informasi digital itu kan sangat masif, bahkan sulit terkontrol, terfilter, ya kan? Sehingga penting bagi kita untuk memberikan sebuah edukasi terkait materi ini, ya. Jangan sampai punya peserta didik yang justru malah aktif di media sosial, ya, bukan aktif di platform digital, tetapi justru malah dirinya tidak memiliki pahaman yang disebut dengan ekstremisme. Bisa jadi kan atas nama agama, kan mengatasnamakan agama, padahal ideologi yang ekstrim. Mengatasnamakan agama padahal ideologinya yang disebut dengan ideologi disebut radikal, dan itu tidak kita harapkan. Maka materi ini penting untuk dipahami oleh kita semua, gitu ya. Oleh polaritas, kemudian ada distorsi media digital. Distorsi atau distorsi? Betty, silakan. Distorsi yaitu penyimpangan, pembiasan atau perubahan dari bentuk asli sehingga informasi atau kenyataan yang diterima menjadi tidak akurat. Oke, terus ya, konsep dasar moderasi beragama ada tawasud, ada tawazun. Tawasud itu adalah mengambil jalan tengah yang berimbang antara pemahaman tekstual dan non tekstual guna menghindari bias ekstrim dalam pengamalan ibadah. Karena seringkali kan ada tekstual, ada kontekstual. Jadi jalan tengah, tidak takut, ya. Jadi ketika terjadi perbedaan, ya tidak masalah. Tawazun, seimbang
seimbang, tidak di dalam arti bahwa pemahaman tidak tekstual, tidak kontekstual, tapi diintegrasikan. Kemudian ada itidal dan tasamuh. Itidal adalah menyuruh keadilan sosial, harus adil, gitu. Bersikap kepada orang harus adil. Orang itu salah, tetapi tidak harus kita hakimi, gitu kan? Karena yang boleh memutuskan hal itu adalah hakim, gitu kan? Bukan kita. Tugas kita adalah hanya menasehati, mengajak dalam kebaikan. Dan mengajak pun tidak dengan cara kasar, tapi dengan hikmah. Jadi disebutkan dalam Quran, ada ayatnya. Uzmu ila sabili, boleh? Teruskan. Nanti wajah ilu bilati dia. Allah juga mendeklar dalam ayatnya terkait dengan adanya kemajmukan dalam surah Al-Hujurat. Ada yang tahu? Kan ayat yang terkait dengan harus tasmamu. Kita beragam, kita majmu, kita heterogen. Di Indonesia apalagi Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian musyawarah, menghargai kesetaraan, kemanusiaan tanpa diskriminasi, gitu ya. So, inilah disebut dengan konsep dasar moderasi beragama. Ada nilai tawasud, nilai tawazun, nilai iktidal, nilai tasamuh, nilai musawah, dan nilai syura. Boleh minta penjelasan kembali. Kemudian urgensi strategis moderasi beragama, menjaga kerukunan, Pak itu kan, menjaga kerukunan. Kita adalah negara kebangsaan, kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jangan sampai ada ideologi ingin memisahkan diri, nah itu kan tidak. Kemudian tidak boleh ada upaya untuk separatisme. Misalnya ada orang yang mengkafir-kafirkan orang lain, tidak boleh. Kemudian sampai ingin meruntuhkan, misalnya rumah ibadah orang lain, tetap tidak boleh. Tidak boleh. Jadi masing-masing kita punya tugas untuk saling menjaga. Kemudian manakala ada orang yang tadinya non-muslim jadi muslim dengan sebab dakwah kita, alhamdulillah. Kalau tidak ada sikap moderasi beragama, Indonesia bisa chaos. Kita adalah negara multikultural, kita negara heterogen. Islam saja kan berbeda organisasinya. Ada Muhammadiyah, ya, ada NU, ada Satuan Persis, ada Mat Al-Anwar, ada lagi PUI, Persatuan Umat Islam kan, ada lagi banyak sekali gitu. Tetapi karena ini kita alhamdulillah kita masih mengamalkan moderasi beragama. Dan memang ini perintah Allah. Ya. Kemudian ini filosofi kurikulum Merdeka Belajar ini kaitannya kan, karena kita tahu bahwa ketika berbicara kurikulum Merdeka Belajar, kalau ada kurikulum Merdeka Belajar yang tahu? Oke, silakan. Namanya siapa kan? Yuni. Kurikulum yang memberikan kebebasan kepada peserta didik belajar sesuai minat, bakat, dan kebutuhannya. Kurikulum ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, mendalam, dan berpusat pada peserta didik. Oke, makasih. Saudara kan murid ya, center pusat. Jadi bukan teacher center. Kalau teacher center kan dia gaduh zaman guru, kumaha dosen tidak. Karena kan dikomunikasikan. Kurikulum yang fleksibel dan kontekstual berfokus pada kedalaman materi esensial serta pengembangan karakter melalui kegiatan co-kurikuler. Ada basis kompetensi dan proyek sehingga ada muncul istilah yang disebut dengan PJBL. Tahu PJBL? Project Based Learning. Ada PBL, tahu? Problem Based Learning. Ini titik temunya di mana antara yang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar dengan bersih beragam ini, bersih keadilan, kolaborasi dan kekerasan, karakter dan akhlak mulia. Membiasakan cara pandang yang seimbang serta berkeadilan dalam memandang perbedaan sosiologis maupun spiritual peserta didik. Ya, karena tadi kan cara pandang kita seimbang. Dan kan itu ada peserta didik kita yang boleh jadi kan mengajarnya bukan di institusi Islam kan, ada yang muslim, gitu ya, sehingga kita tidak boleh mendiskriminasi. Ini nilai karakter beragama, komitmen kebangsaan, toleransi aktif, anti kekerasan, akomodatif budaya lokal. Nah ini akomodatif budaya
budaya lokal. Bagaimana kita misalnya kemarin tahun baru Hijriah kan itu ada budaya lokal di kita. Tanggal 1 Muharram itu malamnya ada kue obor kan, ada nggak di Arab? Nggak ada. Jadi kemarin nggak ada, itu budaya lokal diadopsi oleh kita. Bagus kan, sambil mengenalkan kan itu silaturahmi dan sebagainya, itu positif. Tidak ada hadisnya ketika tanggal 1 Muharram harus ada kue obor. Tapi itu yang disebut ini budaya lokal. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip nilai agama Buddha. Kan tidak bertentangan dengan tauhid itu. Bahwa obor apa simbol obor itu simbol terang. Jangan sampai sudah tahun baru Hijrah tidak terang-terang. White terus ya. Jadi kan obor itu menerangi obor itu adalah simbol menerangi cahaya hidayah. Jangan sampai ketika bulan Hijrah itu sudah 14-48 Hijrah tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Itu terkait dengan ini kearifan budaya lokal diadopsi. Integrasi kurikulum secara komprehensif, ada capaian dan tujuan. Kita pendapat metode inquiry apa? Coba metode inquiry apa? Ya, metode inquiry. Misalnya jangan sampai tahu nama, kita tahu rupanya nama. Metode pembelajaran di mana anak diberi ruang untuk menemukan, ya, untuk menggali sekaligus untuk mencari jawabannya. Itu kan itu. Kita jangan nanya ke dosen deh, kayu kumaha. Masalah sendiri ya. Tadi itu sendiri. Dia sudah mulai untuk memahami masalah sekaligus ingin mencari masalah solusinya. Tidak tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Baru setelah dia punya solusi, baru diminta saran, arahan kepada guru atau orang yang dipercaya itu. Benar nggak? Solusi itu bagus. Itu yang pilih. Bukan bergantung kayak rumah mama kayak rumah pak guru, rumah pak dosen. Bukan itu. Itu perlu. Ketika bicara kurikulum merdeka itu, perannya tidak hanya guru, ada kolaborasi peran, sinergi guru, kepala sekolah, orang tua dan masyarakat, sebut publik. Peran guru berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya dominan, tidak saja. Seperti tadi kan, coba tahu metode, tahu nggak? Tidak. Coba ke ChatGPT kan? Ya, itu fasilitasi. Coba ke sini, gitu. Sehingga tidak metode teori adalah tidak demikian. Sebenarnya mencari. Kenapa? Karena ketika kita mencari, kan itu pengalaman, disebut dengan experience learning, pengalaman dalam belajar. Mesti diingat. Beda dengan hanya mendengar. Kepala sekolah merumuskan regulasi. Nanti kalau teteh akan jadi kepala sekolah pun juga tahu kan? Jadi kepala sekolah mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal. Betul, amin kompetensi. Amin tunggu tidak mungkin. Punya kompetensinya, punya skill, punya lagi keahlian, manajemen, harus ada. Ini merumuskan regulasi. Orang Jawa dan pabrik ini juga perannya penting kan, membangun kolaborasi harmonis antara pengawasan di rumah. Jadi kan jangan sampai anak itu terputus nilai-nilai edukatifnya. Maka perlu peran orang tua dan peran masyarakat. Ada aspeknya ya. Karena ini skala 1 mulai berkembang, skala 2 berkembang, skala 3 sudah sesuai harapan. Skala 4 sudah sangat berkembang. Dan setiap punya tantangan. Belajar tantangan harian. Boga dan tantangannya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang jumlah pengecut, harus menjadi orang yang saja hambatan kesehatan. Keterbatasan pemahaman guru, tidak mengerti moderasi beragama. Moderasi beragama dipahami identik dengan mencampur adukan agama, padahal bukan. Karena demikian, wah moderasi beragama berarti menyamakan agama, bukan. Kan itu. Solusi strategis pelatihan berkala bagi guru dilatih, workshop training. Bapak juga sama di training, kalau sudah doktor, kan itu ya. Terus tadi kan tetap workshop itu training, itu pelatihan. Karena beda lagi nanti perkembangannya. Jadi jangan berpuas diri.